Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in li jami'i masyayikhina wa liwalidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan li muallifi hadhil kutub al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Kita mulai dengan kitab Al-Jauharul Mauhub, masih lanjutan tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan setengah daripada wara' yang kamil. Wara' artinya meninggalkan syubhat, meninggalkan berlebihan dari yang halal. Kalau yang syubhat aja ditinggal, apalagi yang haram, apalagi yang makruh. Jadi wara' itu tarku syubhat wa tarku al-fudul minal halal. Meninggalkan syubhat dan meninggalkan berlebih-lebihan daripada yang halal. Bagaimana bentuk wara' yang sempurna, yang kamil itu artinya yang sempurna. Bahwa memelihara ia daripada kenyang, bahwa dia jaga dirinya itu tidak mau kenyang-kenyang. Jadi dia lebih memilih untuk banyak berpuasa ataupun lebih memilih kalau makan pun nggak akan sampai kenyang. Jadi ini diantara bentuk kewara'an seseorang. Orang kalau ngaku wara' itu biasanya malah jarang kenyang. Baginda Nabi itu adalah Sayyidil Mutawarri'in. Pemimpinnya orang warok itu ya baginda Nabi. Maka dikatakan oleh riwayat bahwa masyabi'a Rasulullah SAW yaumaini mutatabi'aini. Rasulullah itu nggak pernah kenyang 2 hari berturut-turut tuh enggak. Kalaupun kenyang ya sesekali lah, jarang betul kenyang. Bahkan Sayyidatuna Aisyah itu ketika datang kepada beliau itu seorang sahabat namanya Sayyiduna Masruq, itu Sayyidatuna Aisyah berkata, tidaklah aku makan sampai kenyang kecuali aku pasti ingin nangis. Setiap kali Sayyidatuna Aisyah itu makan kenyang, itu pasti Sayyidatuna Aisyah itu pingin nangis bawaannya. Ditanya sama Sayyiduna Masruq, kenapa ibunda, kenapa engkau sampai mau nangis kalau makan kenyang? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Aku ingat keadaan Rasulullah. Nah, Rasulullah jarang kenyang. Sering tidur itu dalam keadaan tawiyan. Tawiyan itu melipat perut, artinya kelaparan. Itu baginda Nabi sering betul dalam keadaan seperti itu. Padahal Rasulullah itu kalau mau kenyang bisa. Rasulullah itu kalau mau jadi orang paling kaya tuh bisa. Orang dikasih pilihan kok sama Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi khuyirtu, kata baginda Nabi, aku dikasih pilihan. Bainaan akuna nabiyan malikan, bahwa aku menjadi seorang nabi yang juga raja seperti Nabi Sulaiman, wa an akuna nabiyan abdan, atau menjadi seorang nabi yang sifatnya seperti budak, seperti hamba sahaya. Nah, maka aku memilih untuk menjadi nabi yang karakternya seperti budak, seperti hamba sahaya. Jadi memang hidup kesederhanaan Nabi, hidup miskinnya Nabi itu adalah pilihan Nabi. Bukan memang karena Nabi males kerja, enggak. Nabi kalau mau jadi kaya tuh nggak perlu kerja. Kenapa? Karena memang sudah dirayu sama gunung, agar gunung itu menjadi emas, dan itu untuk Rasulullah semuanya. Tapi kan Nabi nggak mau. Kita ditawari yang dikit aja itu berebut. Nabi ditawari gunung Uhud itu jadi emas semuanya untuk Nabi. Bayangkan gunung jadi emas semuanya untuk Nabi. Nggak ada yang bisa ngimbangi kekayaan Nabi. Tapi Nabi kan nggak mau. Nah, jadi itulah bentuk waroknya Nabi. Nabi itu mengajarkan hidup itu ya seperti itu, sederhana. Dan supaya selalu bisa menjadi contoh untuk semua orang. Kadang begini, kita kalau nganjurin orang, ibadah yang semangat, ngaji itu yang rajin, jangan pere-pere ngaji. Nah, kalau kita orang yang kaya, kita ngomong gitu sama orang miskinnya bilang apa? Iyalah duitmu banyak, kau tak sibuk kerja sampai sore, kau kerja sedikit aja udah banyak, kami kerja sampai sore begini segala macam kan gitu. Bisa lah kau ngaji tiap hari, kebunmu luas, rumah sewamu banyak, kami kalau mengaji tiap hari mau lah tak kerja, kan begitu. Maka Nabi memilih keadaan yang memang lebih susah dari umatnya. Jadi ketika Nabi bilang jihad, Nabi bilang sungguh-sungguh, nggak ada alasan. Iyalah Nabi, ya Nabi kenapa? Nabi payah hidupnya. Mau dibilang iyalah Nabi kenyang, Nabi nggak kenyang. Iyalah Nabi duitnya banyak, Nabi duitnya nggak banyak. Nabi hidupnya enak, hidup Nabi nggak enak. Nah, disitulah lebih masuk dakwah baginda Nabi tadi. Lebih masuk dakwah baginda Nabi. Nah, maka ada sebagian ulama bilang, jangan cerita sabar kepada fakir miskin kalau yang cerita nggak miskin. Jangan bilang sabar kalau miskin. Ya gimana yang ngomongin rumahnya mewah, mobilnya besar, mobilnya banyak, duitnya jutaan, puluhan juta. Lalu dia cerita kalau kita ditimpa kemiskinan, kita harus sabar. Nggak masuk itu. Nah, jadi maka Nabi memilih itu supaya dakwahnya itu masuk di semua keadaan. Masuk di setiap keadaan. Nah, jadi Nabi pernah dalam keadaan yang memang sangat nggak punya apa-apa, pernah juga dalam keadaan banyak hartanya. Tapi sekejap aja tuh Nabi banyak hartanya. Nabi pernah punya dapat jatah harta ghanimah itu kambing puluhan ekor. Kan berarti pernah hartanya banyak. Ya langsung habis dibagikan Nabi, disedekahkan Nabi. Nah, jadi maka mau ke orang kaya dakwah Nabi masuk, mau ke orang miskin dakwah Nabi masuk. Nah, mau ke orang yang sibuk kerja dakwah Nabi masuk, mau ke orang yang nggak punya apa-apa juga dakwah Nabi masuk. Nah, jadi ini diantara bentuk warok bahwa jangan sering kenyang. Kemudian apa? Dan daripada banyak tidur, jangan banyak tidur. Allah, itu orang warok. Orang warok itu tidurnya dikit. Nah, jangan tidur saja. Berapa jam lah kita mau tidur dalam sehari? 8 jam itu terlalu banyak. 6 jam itu pun juga cukup banyak. Nah, berapalah. Tapi kita ya kerja rata-rata tidur saja. Nyesel kita sebenarnya kalau di akhirat nanti dihisap waktu kita banyak tidur. Walaupun kata Imam Ghazali, seandainya kau bangun bikin maksiat, udahlah tidur aja, kata Imam Ghazali. Nah, dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau seandainya kau itu bangun justru akan bermaksiat, maka selamatkan dirimu dengan tidur. Tapi buruk sekalilah orang yang keselamatan dirinya itu terletak pada tidurnya. Itu kata Imam Ghazali. Buruk sekali orang yang selamatnya itu kalau tidur. Nah, jadi maka sedikitkan tidur kalau seandainya mau jadi orang yang warok.
Kemudian dan daripada membanyak perkataan, jangan banyak cakap, jangan banyak omong. Orang warok ngomongnya sikit. Ngomongnya sekali ngomong ada nasihat, ada ilmu. Sekali ngomong amar ma'ruf atau nahi mungkar. Sekali ngomong memang sifatnya itu yang penting. Nah, jangan terlalu banyak omong. Ada orang memang suka kali cerita. Dan dia itu menjadi orang yang pinginnya didengerin aja gitu. Ya adalah, kita juga kadang hidup sama orang yang seperti itu. Kalau udah ngumpul, harus dia yang cerita, yang lain harus dengar. Padahal orang yang gini kurang bagus. Terlalu banyak cerita. Ya ceritanya di saat penting saja. Nah, guru-guru saya diantaranya ada yang paling ketara betul itu adalah Ustadz Hafiz Yazid. Kalau ngajar ngomongnya tak berhenti. Tapi kalau di rumah diam. Saya pernah datang berkunjung ke rumahnya, banyak diam gitu. Banyak diam. Dan beliau juga bilang, saya kalau dikunjungi itu tak suka saya ngobrol. Kalau mau datang tanya hukum, nah bahas kitab segala macam itu. Jadi memang tak yang bangsa suka ngobrol. Paling sama Bang Sukri lah mungkin bisa banyak cakap. Nah, kalau saya pun tak terlalu banyak cakap kali kalau kemarin. Jadi saya ingat waktu hari raya datang, duduk diam-diaman. Paling beliau bilang makan kuenya. Nah, terus saya cari pikir, ya udahlah tanya hukum lah. Akhirnya buka kaji tanya hukum, baru beliau banyak bercakap. Nah, ini yang seperti ini sebenarnya bagus cakapnya. Nah, kemudian, dan daripada membanyak perkataan yang sia-sia. Dan memelihara ia daripada makan akan makanan pekan. Nah, tidak terlalu banyak makan makanan pekan. Kebanyakan makanannya adalah yang dia olah sendiri di rumah. Nggak terlalu banyak beli. Nah, ibu-ibu rajin masak lah bu. Supaya suaminya warak. Jangan nasi ke pajak beli, ke pekan beli. Kenapa orang warok itu tidak banyak makan makanan pekan? Ini tasawuf ya, bukan fikih. Halalnya yang di pekan itu selama yang dijual ayam, yang dijual empek-empek, yang dijual bakso atau apa, yaitu halal insya Allah. Nah, tapi kalau secara warok, nah itu mengurangi yang seperti itu. Nah, tapi empek-empek Karim beli lah juga. Jangan habis ngaji ini tak lagi dibeli pula. Baru buka lagi udah tak laku pula habis ngaji ini. Nah, kenapa? Karena makanan pekan itu terlebih hampir bagi najis. Nah, kenapa? Karena biasanya orang yang dipajak, orang yang dipekan di pasar kurang peduli terhadap kesucian makanannya. Nyucinya asal-asalan. Nah, entah pun tak dicuci atau bagaimana. Jadi makanya orang warok itu nggak terlalu sering makan makanan pekan. Tapi ya boleh, bukan haram ya. Nah, ini kita ngaji warok, bukan ngaji halal haram. Nah, dan khianat, dan memang terlebih dekat terhadap khianat. Artinya banyak yang memang hasil dari tipu menipu, curang mencurangi, namanya pasar pekan. Kan dikatakan baginda Nabi bahwa seburuk-buruk tempat syarrul biqa' fil ardi itu adalah aswaquha. Seburuk-buruk tempat di pasar itu seburuk-buruk tempat di bumi itu adalah pasar-pasarnya. Nah, di situ banyak kecurangan. Jadi makanya orang yang warok nggak mau sering ke pasar. Nah, nggak mau sering ke pasar. Dan di antara orang baik itu katanya dalam sebagian kitab, ini mohon maaf, bukan maksudnya tidak boleh bekerja di pasar, boleh. Tapi ini yang nggak punya banyak urusan di pasar, dia ke pasarnya itu telat, tapi pulangnya cepat. Nah, itu orang baik. Ini ada yang belum subuh udah ke pasar, pulang nanti habis isya. Masya Allah. Subuh lewat. Nah, ciri orang baik, dia ke pasarnya itu siang, pulangnya itu cepat. Jadi dia lambat perginya, cepat pulangnya. Dia nggak mau lama-lama di pasar. Nah, jadi maka pasar itu lebih hampir kepada najis dan lebih hampir kepada khianat. Nah, khianat itu tadi lah nggak jujur orangnya yang bermuamalah di situ. Dan terlebih jauh daripada zikrullah, dan sering bikin orang lupa kepada zikir kepada Allah. Nah, tapi ada satu amalan udah pernah saya sampaikan. Ada seorang ulama yang tiap hari ke pasar.
Kenapa? Mau mengamalkan satu hadis Nabi yang kalau itu dibaca maka akan mendapatkan 1.000.000 pahala, dan khusus itu dibacanya di pasar saja. Kalau dibaca di masjid nggak dapat 1.000.000 pahalanya. 1.000.000, bayangkan pahalanya. Alfu alfi hasanah kata Nabi. Mangqara'aha, yang membaca itu kutibat lahu alfu alfi hasanah. 1.000.000 pahala. 1.000.000 berarti berapa tuh? 1.000.000. 1.000.000 pahala. Tapi itu hanya khusus bisa dilakukan di pasar. Ingat bacaannya, Bu. Udah pernah saya kasih dulu. Nah, dituliskan tak ada pula spidolnya. Papan tulis sudah ada, tinggal spidolnya belum ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca sekali saja tiap masuk pasar, maka dapat 1.000.000 pahala. 1.000.000, ya Allah. Mana kita nak mengumpulkan pahala 1.000.000? Jadi ada seorang ulama, dia tiap hari datang ke pasar hanya untuk ngamalin itu saja. Kenapa bisa begitu hebat pahalanya? Karena cobaannya juga begitu hebat. Jarang orang yang bisa ingat zikir kepada Allah di pasar. Kalau di masjid memang tempatnya zikir. Nah, kalau di pondok pesantren memang tempatnya ngamal. Tapi pasar ini kan tempat ingat dunia, tempat ingat duit. Ada orang yang bisa zikir. Ini berarti orang istimewa, orang hebat. Maka dikasih pahala sampai 1.000.000 pahala. Nah, ibu-ibu yang sering ke pekan, sering ke pasar, sering ke pajak, apalagi yang tinggal di daerah pajak sore, hafal-hafal ini, keluar masuk pasar, keluar dapat pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, bedanya cuma ada tambahan wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair. Nah, tambah itu di tengah-tengahnya. Nah, 1.000.000 pahala. Allah. Artinya walaupun disebut sebagai tempat paling buruk, tapi Allah Maha Adil. Taklah pula orang yang kerja di pasar akhirnya tak bisa mendapatkan pahala. Nah, tetap Allah kasih jalan untuk dapat pahala yang banyak bagi yang kerja di pasar tadi. Nah, kemudian dan terlebih hampir kepada lalai. Pasar itu bikin lalai. Dan lagi, ini alasan juga kenapa orang warok tidak mau ke pasar. Dan lagi karena bahwasannya mata segala fakir jatuh atasnya, dan tiada kuasa mereka itu membeli akan dia, maka jadi menyakiti mereka itu. Dengan demikian itu maka hilang berkatnya. Pasar, ya Allah, segala macam makanan ada, tukang dimsum ada, duren ada, roti ada, tukang sate ada, tukang mie ayam ada. Orang miskin yang memang tak punya duit cuma bisa nengok sajalah dia. Di sana ada orang makan dimsum, sana ada orang makan duren, sana ada orang makan sate, dia cuma bisa nengok saja. Sakit hatinya, pingin rasanya belikan anak tak bisa, hilang berkahnya. Nah, hilang berkahnya dengan yang seperti itu. Jadi memang udah hukumnya begitu. Kalau kita makan sesuatu, dilihat orang, orangnya pingin tapi nggak dapat, bisa hilang atau berkurang berkah makanan itu. Makanya dulu orang tua kita kan selalu bilang, pantang makan di luar. Ya gitu ya, diajari kita sama orang tua dulu. Kalau orang tua kita belikan kita makanan, terus kita makan di teras di luar, sini masuk, jangan makan di luar, pantang. Kenapa? Menjaga supaya makanan itu tetap ada berkahnya. Nah itu tadi, menjaga supaya makanan itu tetap ada berkahnya. Makanya kalau memang mau makan di luar, berbagilah. Nah, berbagi, kasih orang supaya nggak hilang berkahnya. Nah, jadi yang jualan-jualan di pasar harus ada sedekahnya untuk mengimbangi itu tadi. Kan pasti ada yang jual sate misal di pasar, ada orang yang nengok pingin nggak bisa beli. Nah, itu mengimbangi yang seperti itu adalah paling nggak sedekahnya. Nah, jadi pas udah mau selesai atau apa, sisakanlah 1 atau 2 porsi sebelum tutup. Cari orang yang kayaknya agak pingin atau agak senang kalau dikasih itu, kasih. Nah, itulah bahasa kita dalam hati, ya Allah, kalau adalah perkara-perkara yang membuat berkah jualanku ini hilang, mudah-mudahan bisa kembali dengan sedekahku itu. Nah, sedekah. Nah, dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih lanjutan tentang adab
dalam belajar, adab dalam berilmu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hak orang mengajar atas orang yang belajar, hak guru atas murid itu apa? Itu ada 6 perkara. Pertama, jangan diserukan gurunya dengan namanya. Jangan panggil guru itu dengan namanya. Jangan panggil guru dengan namanya. Nah, jadi ya udah, Tuan, Syekh. Nah, jangan kita panggil namanya. Nah, Ustadz. Nah, jangan langsung nama. Jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. Jangan bersentuhan lutut dia dengan lutut guru. Nah, dulu kami kalau di azan, itu biasa kalau seandainya habis sholat, itu orang yang pas di sebelah kanan syekhuna, dan syekh itu sholat, kami di sebelahnya. Kalau setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang tepat di depan guru, lihat belakang ada guru, maka dia pindah, supaya guru tidak di belakangnya. Nah, yang tepat di sebelah-sebelahnya itu agak mundur dikit, supaya lututnya tidak sejajar dengan lutut guru. Nah, itu diantara adab yang dulu dipraktekkan di pondok kami. Nah, tapi ketika selesai sholat, kalau lagi sholat harus rata, lurus, jangan mundur pula. Nah, ini ketika selesai sholat. Nah, yang tepat berada di depan guru itu akan menyingkir supaya guru itu tidak dibelakangi orang. Kemudian yang tepat menyamping dengan guru itu agak mundur sedikit. Nah, terkadang hal-hal kecil gitu yang justru menguatkan ilmu kita itu tetap berkah. Adab. Nah, jadi jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. Ketiga, jangan duduk pada tempatnya. Jadi jangan duduk di tempat guru ngajar. Kalau biasa guru ngajar situ, kita duduknya jangan di situ. Kami dicontohkan oleh guru-guru kami, diantaranya Habib Amri Azmat Khan. Itu kalau Syekh Nuruddin ketika berhalangan ngajar, beliau biasanya disuruh gantikan, tapi beliau tidak akan duduk di tempat Syekhuna duduk. Pasti agak ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit. Karena itu adalah adab. Tidak duduk di tempat guru ngajar. Nah, dan saya juga masih jagalah yang seperti itu. Nah, ini ada santri makanya nggak pernah duduk di kursi Mualim Supriyadi. Karena memang di antara adab adalah tidak duduk di tempat duduk guru. Nah, itu adab. Bergeser lah kemana. Nah, kemudian yang berikutnya adabnya apalagi, dan yang keempat, jangan tertawa-tawa di hadapannya. Nah, jangan banyak tertawa di hadapannya. Artinya kalau memang saat itu gurunya sedang di majelis yang mungkin sama-sama tertawa, nggak apa-apa. Ini gurunya lagi serius, dia ketawa-ketawa, nah itu nggak sopan. Nah, gurunya lagi tidak sedang tertawa-tawa, dia tertawa-tawa, itu nggak adab. Kelima, jangan berjalan di hadapannya, jangan jalan di depan guru. Ini nggak adab. Kalau kita lihat ada guru kita di belakang, kita nyamping, kasih dulu guru tadi lewat, baru kita jalan di belakangnya. Nah, hatta dengan mobil sekalipun dulu kami. Ingat, itu santri tidak akan ada yang berani menyalip mobilnya Syekhuna. Nah, kalau Syekh Nuruddin bawa mobil, itu santri akan di belakang semuanya, nggak berani nyalip, dan memang sulit disalip, kencang betul tuh Syekhuna kalau bawa mobil. Nah, jadi memang pertama memang sulit disalip, yang kedua memang adabnya begitu, jangan di depan guru. Nah, kemudian, yang keenam, jangan mengangkatkan suaranya atas suara gurunya. Jangan mengangkatkan suaranya atas suara gurunya. Jadi jangan lebih kuat suara kita daripada suara guru kita. Nah, kita bacaan itu faidah. Setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi hafaz atau menghafal. Nah, ini pembahasan terakhir kita malam ini. Apa yang membuat hafalan kita kuat? Kita semua mengaji perlu kepada hafalan, perlu kepada ingatan. Afatul ilmi an-nisyan. Musibah ilmu itu adalah lupa. Jadi pingin kuat hafalan. Ini juga diterapkan kepada anak-anaknya. Mana tahu anak-anaknya ada yang di pondok tahfiz atau sedang dalam pendidikan di pesantren. Itu semuanya hajat kepada menghafal. Apa yang menguatkan hafalan? Yang pertama, bersungguh-sungguh. Artinya memang belajar itu serius.
Itu akan bikin ingat. Habis belajar dimuzakarohin lagi, diulang lagi, dibaca lagi, itu bikin ingat. Itu satu. Dan mengekali artinya terus menerus belajarnya, jangan putus. Makanya ngaji ini kalau udah misalnya rutin kemudian seminggu nggak ngaji bisa hilang tuh, nah ilmunya. Dan sedikit makan, itu tadi kenyang memang bikin orang terbodoh lah kalau kenyang. Kata ulama, idza syabi'al batan zahabal fatan. Kalau perut terisi penuh maka otak pun menjadi kosong. Jadi jangan banyak makan. Kemudian apa yang menguatkan hafalan? Dan sembahyang tahajud pada malam. Sholat tahajud itu nguatin hafalan. Dan membanyakkan membaca Quran. Banyak baca Quran menguatkan hafalan. Nah, jadi orang yang rajin baca Quran insya Allah hafalannya kuat. Dan membaca tatkala mengangkat akan kitabnya, ini yang dihafal. Kita yang sering pegang kitab, ini dibaca nih. Tiap kita ngambil kitab, ini dibaca. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim al-aziz al-alim. Nah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba. Nah, sejumlah setiap huruf yang telah ditulis, wa yuktab wa tuktab, dan yang akan ditulis, wa yuktab, abadal abidin, nah, wadahrat dahirin, singkatnya selama-lamanya. Jadi kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa tuqwa yuktab abadal abidin wadahrat dahirin. Artinya zikir tasbih kita itu kita sampaikan kepada Allah sebanyak huruf yang pernah ditulis dan yang akan ditulis. Berapa banyak huruf yang pernah ditulis dan yang akan ditulis? Sebanyak itulah kami bertasbih kepada Allah. Nah, itu insya Allah akan kuat hafalannya. Kemudian apalagi yang menguatkan hafalan? Dan membanyakkan salawat atas Nabi. Banyak salawat Nabi menguatkan hafalan. Dan bersugi, gosok gigi, bersiwak, itu menguatkan hafalan. Dan meminum asal, apa asal? Madu. Banyak minum madu menguatkan hafalan. Nah. Dan memakan kundur. Dan memakan kundur. Kundur apa? Kalau di atas kulitnya itu macam bedak gitu. Saya nggak tahu apakah sama dengan yang dimaksud. Karena di sini kundur itu apa? Yaitu lubanud dzakar. Lubanud dzakar itu kemenyan Arab. Itu tak tahu saya. Makanya saya waktu menyampaikan itu juga ada yang bilang, oh itu buah kundur seperti itu. Tapi ternyata waktu di sini ditafsirkan, yaitu lubanud dzakar. Cari di Google, tulis lubanud dzakar begitu. Maka yang muncul kemenyan Arab, bentuknya kayak ini. Kayak gula batu. Bentuknya kayak gula batu. Lubanud dzakar. Nah, saya nggak tahu kundur. Saya pernah dengar juga buah kundur ya. Nah, memang itu dimakan. Bikin manisan. Nah, udah dua-dua saja lah makan. Entah yang mana yang betul saya tak tahu. Nah, lubanud dzakar. Nah, serta mungkin yang maksud itu serta sukar dengan gula. Nah, kalau dilihat di terjemahan lubanud dzakar itu bentuknya kayak kemenyan Arab. Kemenyan Arab tuh bentuknya malah kayak gula batu dia. Nah, di situ apa? Gula. Sebelumnya lubanud dzakar. Kundur. Kundurnya diartikan apa? Enggak ada. Kundur. Setelah kundur, ya itunya enggak ada. Yaitu lubanud dzakar. Nah, itu. Yaitu lubanud dzakar. Lubanud dzakar itu kemenyan Arab, tapi Allah alam lah. Nah. Dan gula. Lalu apalagi yang menguatkan hafalan? Dan makan buah zabib merah. Zabib itu kismis.
makan kismis merah, itu nguatin hafalan. Nah, 21 biji, wah dihitung pula lagi, 21 biji. Nah, tiap hari pagi-pagi belum makan sesuatu, bangun tidur, sholat subuh, belum makan apa-apa, makan kismis 21 biji, maka insya Allah kuat hafalan. Nah, mempusakai al-hifzi itu akan memberikan hafalan yang kuat dan menyembuh daripada segala penyakit, dan juga akan menjadi obat dari segala penyakit. Tuh, kismis 21 biji setiap pagi. Tapi di sini bilang zabib merah ya. Kismis merah. Ada kismis warna merah. Kismis jumpa hitam kuning. Nah, tak tahulah ini yang bagaimana. Udahlah kismis sajalah dimakan. Nah, jadi ini kalau seandainya diamalkan mudah-mudahan kuat hafalan. Jangan kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, jangan banyak makan apel kecut, itu melemahkan hafalan. Jangan banyak memandang kepada palang salib. Nah, simpang 4. Itu melemahkan hafalan. Nah, jadi ada beberapa yang menguatkan, ada juga beberapa yang melemahkan. Nah, jangan banyak makan ketumbar, karena itu melemahkan hafalan. Nah, itu dikatakan. Nah, ketumbar biasa pakai jadi bumbu masak bumbu masak. Kurangi sedikit lah Bu, biar kuat hafalan. Nah, dan tersebut di dalam, ini insya Allah akan datang. Nah, jadi ini diantara usaha kita untuk menguatkan hafalan kita. Diamalkanlah, mudah-mudahan ya ada dampaknya. Nah, jadi kismis tadi itu juga bisa jadi obat penyembuh dari segala penyakit. Nah, sebenarnya di syariat kita kalau mau diikuti saja, itu banyak resep-resep penyembuh yang murah. Mulai dari yang sifatnya bacaan atau yang sifatnya makanan. Kalau yang makanan agak mahal, kayak tadi kismis. Lalu apalagi biasanya? Madu. Lalu apalagi? Habbatus sauda. Kan itu makanan-makanan yang dalam riwayatnya garansinya itu langsung dari Rasulullah bahwa itu bisa menyembuhkan makanan. Habbatus sauda syifaun min kulli da'. Habbatus sauda itu adalah obat dari segala penyakit. Kalau mahal yang sifatnya makanan, amalkan yang sifatnya bacaan. Apa bacaan yang bisa menyembuhkan dari segala macam penyakit? Pertama, baca surah Al-Hasyr dari ayat 21, dari ayat 21 sampai ayat 24. Nah, sambil meletakkan tangan kanan di atas kepala. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, seterusnya sampai ayat 24. Kata baginda Nabi, innaha shifaa'un likulli da'. Sesungguhnya dia itu adalah obat dari segala penyakit. Ada terapi pakai itu. Tiap hari baca surah Al-Hasyr dari ayat 21 sampai 24 sambil meletakkan tangan di atas kepala. Awal permulaannya lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'at, seterusnya. Nah, kan murah tuh. Cuma modal buka Quran aja kalau nggak hafal. Habis itu letakkan tangan di atas kepala. Kata baginda Nabi itu obat dari segala penyakit. Yang kedua, hadis yang tertulis dalam kitab Al-Azkar. Kalau seandainya terasa perih, terasa sakit satu bagian tubuh, entah kepalanya, entah giginya, entah dadanya, entah kakinya, entah asam uratnya, encoknya, segala macam terasa sakit, letakkan tangan kanan di bagian yang sakit, baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Kata baginda Nabi yang mengamalkan itu akan hilang rasa sakitnya. Nah, tak hafal lah, mau nulis tak ada lagi. Nantilah. Nah, udah pas ini papan tulisnya udah ada. Nah, tinggal sediakan spidol aja. Nah, jadi itu murah. Nah, itu murah.
Tinggal letakkan saya, misal perut, asam lambung, kumat, sakit luar biasa, letak tangan, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Imam Munawi mengatakan setiap selesai angkat, tempel lagi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca 7 kali, hilang penyakit. Saya punya pengalaman. Nah, ada jamaah masjid dekat rumah saya. Nah, jadi dia ngeluh, Ustadz. Nah, datang sampean ke rumah saya, Ustadz, kasihanlah saya ini Ustadz. Kenapa Pak? Sakit kali kaki saya, lutut saya sampai ke betis nih, sakit luar biasa, sholat payah. Tolonglah Ustadz. Nah, apalah dibacakan atau diobati? Saya bilang, saya bukan Ustadz ngobat-ngobati gitu, saya bilang. Nah, tapi ya saya ada bacaan lah dari Nabi. Ini memang kalau jadi ustadz siap-siap lah. Semua mengadu begitu. Yang tak punya duit datang. Nah, yang tak dapat jodoh datang. Saya pernah ditelepon tengah malam jam 11. Assalamualaikum, suara perempuan. Waalaikumsalam. Siapa? Saya kawannya jamaah ustadz. Ada apa Bu? Ustadz, saya mau cerita. Suami saya selingkuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jam 11 malam, nelpon saya, suaminya selingkuh. Apa tak bahaya coba tuh? Kalau nyaman dia cerita sama saya kan gawat. Akhirnya bentar Bu, saya bangunkan istri saya, sini. Nah, dengarkan, biar tak jadi fitnah. Saya speakerkan. Nah, dibayangkan ada istri lagi diselingkuhi suaminya, cerita pula. Akhirnya cerita begini begitu ya, kasih amalan saja. Nah ini orang tua ini datang, dia bilang kakinya sakit kali. Saya tuliskan di kertas. Yang tadi itulah. Baca 3 kali bismillah sama a'udzu bi'izzatillahi seterusnya tadi. Pak, ini Bapak amalkan sambil memegang bagian yang sakit. Iya Ustaz, makasih Ustaz. Disalaminya 10.000. Saya bilang, untuk apa ini Pak? Penajamnya Ustaz. Penajam. Udah tak usah Pak, amalin saja. Besoknya jumpa di masjid, langsung dibilangnya, Ustaz, sekali saya amalkan langsung hilang sakitnya Ustaz. Dalam hati saya, lebih tinggi yakin Bapak ini daripada saya. Saya ngamalin sambil minum obat juga, dia tidak. Langsung baik, kontan katanya. Saya buat Ustaz, langsung hilang sakit kaki saya. Oh, lebih tinggi makomnya dari awak. Awak sakit kepala, ngamalin minum bodrek juga. Nah, jadi itu pengalaman langsung baik katanya Ustaz. Allah. Nah. Begini bacaan Ustaz, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Ada beberapa riwayat semakna, masih nggak apa-apa. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, ada a'udzu billahi wa qudratihi kan, boleh. Ada yang pakai izzah, ada yang tidak. Boleh. Nah, itu semakna. Ada beberapa riwayat tentang itu. Nah, nah, itu diamalkan. Banyak lagi bacaan-bacaan untuk menghilangkan sakit tadi yang gratis, murah, meriah. Nah, resep dari baginda Nabi tak mahal. Resep dokter spesialis tak terbeli. Nah, ada diamalkan. Begini Bu, kalau seandainya berobat, kita sering lupa bahwa ini ibadah, ya enggak? Padahal kan berobat itu ibadah, disuruh Nabi. Tapi berapa banyak yang ingat ketika berobat itu, ini disuruh Nabi, enggak? Berobat ngapain? Berobat ya udahlah karena sakit kan gitu. Tak ada nilai ibadahnya. Jadi berobat belum tentu sembuh, pahalanya juga belum tentu dapat. Tapi kalau kita ngamalin bacaan tadi, ingat nggak kita kalau ini adalah ibadah? Ingat, karena memang bacaan. Maka sama juga, memang belum tentu sembuh, tapi pahalanya udah pasti. Nah, jadi udahlah tak bayar, pahalanya pasti. Yang ke dokter udahlah tak bayar, udahlah bayarnya mahal, pahalanya belum tentu ada. Nah, maka amalkan ini sebelum ke dokter. Nah.